Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Kemarin kan kalau istilah umum udah di pertemuan 1 kita kan ya. Potensio juga di pertemuan 1, betul? Nah, sekarang kita masuk Betul. ke kulometri dan elektrografimetri. Jadi kita akan bahasnya ini sekarang. Nah, ini berdua sebenarnya adalah peristiwa elektrolisis. Jadi perlu diingat bahwa ini berdua sebenarnya adalah peristiwa elektrolisis. Jadi yang kita pakai nanti pasti kalau kita ngitung E, pasti E-nya nilainya negatif ya. Jadi yang kita pelajari nanti tentang elektrolisis. Nanti dua ini, konduktor dan volta, kita belajar minggu depan. Nah, elektrografimetri, yang pertama perlu diingat Pak, kedua, dia berdasarkan hasil elektrolisis. Jumlah zat yang diendapkan sebanding dengan arus listrik yang diberikan, ya jelas kan ya. Jadi kalau jadi ceritanya kita membalikkan arah reaksi sehingga jadi pengendapan ataupun reaksi di salah satu elektrodanya, dan itu pasti sebanding dengan arus yang diberikan. Nah, ini yang perlu diingat nih. Reaksi ini kalau di analitik, reaksi dianggap sempurna itu jika kapan? Jika dia 99,99% bereaksi. Nah, supaya gampang ingatnya, istilahnya itu N-nya 4. N itu menandakan jumlah 9-nya. Jadi kalau dia N-nya 5, berarti 99,999. Kebayang ya? Ini menandakan tingkat kemurnian. Nanti kalau kalian beli barang, ada tuh nanti itu misalnya beli gas. Ini gasnya N-nya 5, nah itu pasti lebih mahal daripada yang N-nya 4. Kenapa? Karena yang N-nya 5 tandanya lebih murni. Kebayang ya? Bang Han, Yo. kata Amel katanya jangan cepet-cepet. Oh, ya. Iya Pak, jangan cepet-cepet Pak. Yang mana kamu masih bingung, Neng? Neng Amel? Ulangin dari awal, Pak. Oh, dari sini? Oh, dari sini aja lah ya. Yang perlu diingat, elektrografimetri, ini bisa kata elektro dan grafimetri. Grafimetri artinya apa? Endapan. Ada endapan. Elektro itu berarti pakai listrik. Jadi kita menghasilkan endapan memakai listrik. Berarti prinsipnya adalah menggunakan reaksi elektrolisis. Kebayang ya? Nah, jumlah zat yang diendapkan itu harus sebanding dengan arus listrik yang kita gunakan. Jadi jangan sampai endapannya tidak ada, tapi listriknya sudah habis, udah tambah kuota berapa kali gitu. Jadi rugi kita kan ya. Jadi zatnya mesti yang sebanding dengan arus listrik yang diberikan. Contoh atau grafimetri sehari-hari kita apa? Tahu penyepuhan emas? Tahu kan ya? Pernah dengar kan penyepuhan emas? Tahu, Pak. Tahu. Pernah. Nah, itu adalah contoh elektrografimetri. Jadi kita bayarnya berdasarkan apa? Berdasarkan waktu dia dicelup berapa lama kan? Kalau makin lama dicelup artinya apa? Arus listriknya makin banyak. Maka bayarnya lebih mahal. Kenapa? Jumlah emas yang mengendap di kalungnya semakin banyak. Kebayang ya? Kebayang ya? Halo. Halo, kebayang? Iya Pak. Iya Pak. Nah, reaksi itu dianggap sempurna jika kapan? Jika N-nya sama dengan 4. Maksudnya apa N-nya 4? N itu jumlah 9-nya. N-nya 4 artinya 99,99% sudah bereaksi. Jadi habis, yang sisa itu terakhir cuma 0,01%. Nah, itu kita anggap sempurna. Kebayang? Nanti ada lagi tuh, N-nya 5. Artinya apa? Yang sisa cuma 0,001%. 99,999%-nya sudah habis bereaksi. Kebayang ya? Jadi makin banyak jumlah 9-nya itu, tandanya zatnya semakin murni. Atau semakin reaksinya sempurna. Itu artinya.
Jadi perhitungannya nanti adalah menggunakan persamaan Nernst. Persamaan Nernst yang biasa kita pakai kemarin ya. Jadi semuanya persamaan Nernst. Dan nanti yang digunakan pada gravimetri adalah si E ini. E ini yang kita gunakan dalam persamaan Nernst-nya. Bukan N0-nya, tapi E-nya. Nah, ini contohnya nih, orang lagi gravimetri. Ini apa nih? Kalau kita lihat ini apa nih? Ini lampu mobil kayaknya ya. Ini dilapis pakai krom. Jadi kalau kalian lihat kursi-kursi di ITERA kan ada tuh kursinya mengkilat-kilat gitu kan ya. Itu kenapa? Karena pakai krom. Jadi itu dilapis pakai gravimetri. Nah, ini alatnya. Tapi kalau pabrik punya lebih besar alatnya ya. Dan sama Bandung selisih berapa menit? Lampung? Alan? Di sini 9 menit lagi. Oh, 9 menit lagi. Oke. Nah, nanti di gravimetri ada namanya fenomena polarisasi. Polarisasi ini akibat apa? Ketika potensial yang diberikan pada arus yang besar itu tidak ada hubungannya lagi. Jadi kalau kita berikan arus, kan kita punya rumus kemana apa? E baterai gitu kan ya? Setuju ya? Kemudian E baterai sama dengan dikurang SL. Ini I kali R kurang SL kemarin rumusnya, betul ya? Setuju? Benar nggak? Kemarin PR-nya ini bukan rumusnya yang dipakai pas PR 3. Yang ngitung E baterai. Yang E diberikan. Nah, kan pakai ini. Artinya apa? Semakin besar I makin besar, artinya E baterainya juga akan semakin besar. Setuju ya? Tapi nanti pada kenyataannya ada melenceng nilainya itu. Melenceng itu yang kita sebut sebagai fenomena polarisasi. Itu terjadinya kapan? Ketika arusnya besar. Jadi kalau pas arus kecil, ini rumus ini berlaku. Tapi ketika arusnya besar, rumus ini jadi tidak berlaku. Kira-kira seperti ini. Jadi yang garis putus-putus, ini garis putus-putus, ini adalah teorinya, teoritis, pakai rumus. Sedangkan yang biru ini, faktanya. Berarti ini ada selisihnya, betul? Nah, selisih ini yang kita sebut sebagai fenomena polarisasi. Nah, fenomena polarisasi itu dilambangkan sebagai Pi atau potensial lebih. Jadi sehingga nanti ini rumusnya nambah lagi rumusnya. Ada lagi ininya. Kebayang ya? Ada lagi Pi-nya. Berarti di sini nanti Pi tambah IR kurang SL sama dengan E baterai. Nah, ini kalau sama ini kan kalau kita lihat nih terbalik nih. Terbalik. Kenapa? Kalau rumus ini pasti nanti nilai sumber arusnya negatif. Kenapa? Melawan arah dari baterainya. Jadi sama saja sebenarnya ya. Nilainya akan sama. Positif negatifnya cuma menandakan arahnya saja. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman? Ya, karena diam semua kita anggap nggak ada pertanyaan ya. Pi itu sangat kompleks. Dimulai dari faktor-faktor ini. Nah, banyaklah faktornya. Nggak usah dihafalin. Tapi yang perlu diingat bahwa Pi itu, potensial lebih itu sangat kompleks. Faktor yang mempengaruhinya sangat banyak ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini contohnya saja nih, sudah lewat lah. Sampai sini ada pertanyaan?
Aman? Belum, Pak. Belum. Aman. Oke, lanjut lagi. Lagi macet. Polarisasi tadi, fenomena polarisasi tadi terbagi dua jenis. Ini jenis pertama. Namanya polarisasi konsentrasi. Jadi polarisasi yang akibat pada konsentrasinya. Nah, itu seperti apa? Yang dipengaruhi itu kenapa? Karena ada laju transport, lepasnya ion. Ini kita punya elektroda. Kalau kita punya elektroda di sini, ada reaksi di sini. Reduksi misalnya, ada peristiwa reduksi. Berarti kalau ada ion positif, akan tereduksi, betul? Setuju? Nanti ini hilang, jadi netral. Jadi nol muatannya. Nah, akibat ini nol, berarti nanti di sini kan masih ada ion positif. Ion positifnya mesti bergerak ke sini, supaya bisa tereduksi lagi. Setuju? Setuju ya? Nah, ketika kecepatan dia itu tidak sama, tidak cepat nempel ke sini, akibatnya apa? Di sini kebanyakan listrik. Listriknya kebanyakan, tapi yang mau direduksi tidak ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai polarisasi konsentrasi. Jadi, dipengaruhi oleh laju transport dari ionnya. Jadi, si ion yang datang untuk bereaksi dengan si elektroda itu, kecepatannya tidak sama dengan kecepatan elektroda bereaksi dengan ion-ionnya. Nah, itu kita sebut sebagai polarisasi konsentrasi. Ada peristiwanya, ada 3. Pertama difusi, migrasi, dan konveksi. Jadi ada jenisnya ada 3. Nah, untuk supaya gampang lihatnya, kita lihat yang ini. Nah, yang pertama ini adalah difusi. Jadi seperti ini. Awalnya sebelum ini ada reaksi, ini ada muatan positif di sini banyak, dan ada muatan negatif juga. Nah, karena elektrodanya bermuatan negatif, maka semua yang positif akan nempel ke sana. Setuju? Setuju ya? Yang positif akan nempel ke elektroda. Untuk apa? Karena elektrodanya negatif. Yang nempel cuma bisa ion-ion positif. Nah, setelah dia nempel, dia berubah menjadi ion nol. Jadi positif tambah negatif jadi nol kan? Berubah jadi ion nol di sini. Nah, kalau ini habis, apa yang terjadi? Nanti yang di sini akan bergerak lagi ke sini kan ya? Nah, gerakannya dia itu, kalau misalnya tidak sama dengan kecepatan elektronnya keluar, maka nanti terjadi polarisasi. Itu yang kita sebut sebagai difusi. Nah, ada lagi. Tadi di sini positif, artinya apa? Semua ion negatif akan nempel di sini. Ion negatif akan nempel, sedangkan ion positif akan nempel di elektroda sebelah kiri. Setuju? Benar ya? Yang di sini karena dia muatannya negatif, maka yang ngejar-ngejar dia adalah ion positif. Di sini karena bermuatan positif, maka yang ngejar-ngejar dia adalah ion negatif. Nah, bayangkan kalau kalian cuma berdua, sama bersepuluh, sama berseribu, yang mana kecepatan ionnya akan mirip sama? Bayangkan nih, kalau kita punya, kemarin sudah belajar isap ya, tisap? Minggu lalu udah belajar tisap? Oh sudah ya, udah berarti sudah ngerti. Itu yang kita sebut sebagai peristiwa migrasi ya, karena efek migrasi. Nah, yang terakhir ini kita sebut sebagai peristiwa konveksi. Karena apa? Karena diaduk. Jadi kalau kita aduk ini, maka tadinya mau nempel si ion positif ke sini, gara-gara keaduk, jadi nggak bisa nempel karena kebawa pergi kan ya. Nah, itu namanya peristiwanya konveksi. Itu yang kita sebut sebagai polarisasi konveksi. Kenapa? Karena diaduk. Jadi karena ionnya diaduk, mau nempel ke sini, jadi nggak bisa. Nah, itu kita sebut sebagai peristiwa konveksi. Ada lagi polarisasi kinetik. Ini polarisasi yang kedua jenisnya. Jadi tadi ada konsentrasi, yang kita lihat si ion-ionnya.
Nah, kalau kinetik tadi yang kita lihat siapa? Aliran elektronnya. Tadi kan ada dua hal kan ya? Ininya nempel gimana atau ininya jangan-jangan ini nempelnya cepat, si negatifnya yang tidak ada. Nah, itu kita sebut sebagai polarisasi kinetik yang dipengaruhi oleh aliran elektronnya. Jadi ini umumnya terjadi pada pembentukan gas. Kalau gas itu susah dibentuk. Kenapa? Karena bentuknya gas. Itu susah untuk elektronnya mengalir karena wujudnya gas tadi. Karena kan elektron lebih mudah mengalir pada wujudnya konduktor padat. Ketika gas susah. Makanya nanti ada polarisasi atau overpotensial pada pembentukan gas umumnya. Nah, faktor pengaruhnya ada rapat arus sama temperatur. Kayak kita istirahat dulu kayaknya ya. Lan, kita istirahat dulu aja. Nah, ayo kita mulai lagi. Udah pada kembali? Udah, Pak. Ya. Nah, jadi untuk alatnya sendiri, elektrografimetri itu alatnya terbagi dua macam. Yang pertama adalah potensial bebas, yang kedua adalah potensial tetap. Jadi yang satu bebas, yang satu tetap. Bedanya apa? Kalau potensial bebas artinya apa? Nilai E-nya bebas. Kan ya? Itu artinya, jadi potensialnya bebas, nggak ada pengaturannya, brutal aja. Nah, itu kita sebut sebagai potensial bebas. Sistemnya lebih sederhana, kenapa? Karena bebas, sesuka hati kan ya. Nah, itu seperti itu. Reaksi bisa dibuat semaksimal mungkin. Kelemahannya apa? Karena dia bebas, maka reaksinya nanti tidak spesifik. Bisa saja 2-3 macam senyawa semuanya bereaksi. Nah, itu kelemahannya. Jadi kelemahannya itu adalah sulit memisahkan campuran. Kenapa? Karena dia bebas. Semuanya direaksikan, termasuk yang tidak perlu bereaksi jadi ikut bereaksi juga. Seperti itu. Yang kedua, potensial tetap. Nah, kalau potensial tetap ini ngapain? Kita bisa atur. Kita cuma mau potensialnya maksimalnya 0,861. Kita atur nih, maka potensial sel nanti tidak akan pernah melebihi 0,861. Dengan cara apa? Dia akan berubah si arusnya. Tadi kan persamaannya tadi E baterai sama dengan IR, gitu kan ya? Kurang E sel, kurang Pi. Nah, jadi I-nya akan dirubah terus untuk menjaga E baterainya tertentu. Kenapa? E selnya makin lama juga berubah. Kenapa? Karena E sel itu kan dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Konsentrasinya berubah, otomatis E selnya berubah. Nanti diakomodasi sama si I-nya. Kebayang ya? Itu yang potensial tetap. Terus metode kedua, nanti itu ada namanya kulometri, kulom. Dari asal kata kolom. Kolom ini adalah apanya? Muatan. Jadi yang diukur itu adalah muatannya. Kalau tadi yang diukur adalah potensial selnya, elektrografimetri kan ya. Ini muatannya, ini berapa banyak muatan yang kita berikan ke sistem kita. Itu namanya kulometri. Prinsipnya sama kayak tadi, elektrolisis juga. Tapi bedanya kalau yang tadi, elektrografimetri memakai potensial sel yang diukur. Kalau ini yang dipakai adalah muatannya. Jadi pakai rumus Q sama dengan I kali T. I itu apa? Arus. T itu adalah waktu. Gitu kan ya? Nah, atau bisa juga dipakai seperti ini. I kali T itu sama dengan NE kali F. NE itu apa? Mol elektron. F itu si Faraday yang kemarin 96 500 kolom per mol. Kebayang ya? Ini jadi sama-sama lambangnya Ki ini yang kolom atau muatan ya.
Kulometri sama seperti elektrogravimetri. Tadi elektrogravimetri terbagi dua, potensial tetap sama potensial bebas, gitu kan ya. Nah, kalau kulometri karena kita ngukur arus, maka nggak boleh ada yang bebas. Adanya apa? Potensialnya yang dikontrol atau, waduh ini salah nih, kuren harusnya nih, kuren. Kurang T-nya, kuren. Nah, arusnya yang dikontrol. Bedanya apa? Kalau potensialnya yang dikontrol, maka arusnya akan berubah-ubah. Sehingga kira-kira bentuknya seperti ini, yang biru ini. Sehingga kalau kita ingin ngitung berapa muatan yang terlibat, di Alan nggak ada suara? Yang lain bersuara nggak? Ada, Pak. Ada ya? Bersuara. Ada, Pak. Ada ya. Pak Alan sudah bersuara belum? Pak Alan sudah ada suara belum? Sinyalnya paling. Oh ya. Ada. Oke, ada. Nah, jadi kalau kuren potensial, nanti itu datanya yang ini. Nah, ini kan susah nih dihitung nih, bentuknya tuh nggak bagus kan ya. Maka nanti pakai integral. Ya kan ya. Nah, tapi kalau yang potensialnya dibebaskan, tapi yang berubah itu adalah, yang tetap itu adalah arusnya, maka dapatnya seperti ini. Nah, jadinya ngukurnya kan enak nih, kayak segi 4 aja kan, I kali T selesai. Kebayang ya? Nah, jadi itu bagi dua macamnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke, sama-sama ada pertanyaan nggak teorinya? Teorinya ada pertanyaan? Mau nanya, Ya, Pak. boleh. Apa? Yang tadi kan Q-nya itu sama dengan mol elektron itu jumlahnya atau bagaimana ya, Pak? Ini. Na itu. Na, Ya. mol elektron misalnya. Kita punya rasi Cu2+ tambah 2 elektron, jadi Cu, gitu kan ya? MRS. Kalau ini 10 mol, berarti reaksinya berapa banyak? 10 mol, betul? Iya, Pak. Ini jadi berapa? 20 mol, betul? Ini jadi 20 mol. Ini jadi 10 mol, bener nggak? 10 mol, Pak, ya. Nah, Na-nya berapa ya ini? 20 mol ini. Nah, ini Na-nya. Jadi mol elektronnya, jadi yang lambangnya elektron, molnya ada berapa? Itu kita sebut sebagai mol elektron. Kebayang toh? Kebayang, Pak. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk latihan soalnya? Ada? Nggak ada? Pokoknya rumusnya cuma ada 2 rumusnya di hari ini. I kali T sama yang Na kali F ini, sama yang tadi persamaan Nernst. Jadi rumusnya itu aja, bolak-balik itu aja persamaannya. Kita coba lihat latihan soal ya. Nih, perhatikan sel elektrolisis ini. Benar nggak nih sel elektrolisis? Iya. Kenapa benar? Ada baterainya. Betul, Baterai, cocok. Ini kata kuncinya. Kemarin banyak yang salah kan ini kan ya. Gambarnya semua kayak gini nih. Ada lagi gambarnya kayak kriwil gini nih. Ngapain gitu kan ya? Bukan, ini salah semua gambarnya nih. Baterai itu gambarnya seperti ini. Ada yang panjang, ada yang pendeknya. Yang panjangnya kutub positif, pendeknya kutub negatif. Negatif. Setuju ya? Kalau elektrolisis itu KPAN, apa KNAP elektrolisis? KNAP. Ini yang kita sebut sebagai elektrolisis. KNAP artinya apa? Katodanya kutub negatif. Berarti kita tahu ini katoda. Setuju? Anodanya kutub positif. Berarti ini adalah anoda, gitu kan ya? Nah, sekarang kita punya data seperti ini. Oke, data seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan potensial minimal.
Berarti ini siapa? Si baterainya kan ya? Berapa potensial baterainya yang harus diberikan agar didapatkan arus sebesar 2 ampere, arus berarti I-nya 2 ampere, dengan hambatan ini berarti si R-nya ini I-nya 0,1 ohm pada keadaan standar. Didapat data seperti ini, ada data potensial sel. Ini terhadap siapa ini data ini? Ingat, data potensial terhadap siapa? Terhadap H plus H2 yang sama dengan 0. Ingat itu ya. Jadi data ini terhadap ini adalah semuanya potensial reduksi. Coba lihat di potensial reduksi, bukan? Benar nggak ini potensial reduksi semua? Benar, Ya? Pak. Benar ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum kita bisa menjawab ini, kita harus bisa menentukan dulu anodanya siapa, katodanya siapa. Siapa anodanya? Siapa anodanya? Fe. Nih, anodanya siapa? Coba lihat anoda. Fe. Kenapa Fe? Karena dia di kutub positif. Baterainya. Ingat lagi, anoda wujudnya harus AU, Pak. Anoda, Pak. AU. Padat. Harus padat kan ya? Anodanya adalah AU, katodanya adalah CU. CU. Setuju ya? Katodanya CU, bukan CU12, tapi CU aja. Nah, sekarang kita lihat, apakah AU-nya ikut bereaksi atau CU-nya ikut bereaksi? Kita tidak tahu. Setuju? Yang kita tahu dari sel elektrolisis ini bahwa bentuknya seperti ini, tapi kita tidak tahu siapa yang bereaksi. Setuju? Untuk tahu siapa yang bereaksi, berarti kita mesti cari dulu kemungkinannya. Di anoda siapa saja yang mungkin bereaksi, di katoda siapa saja yang mungkin bereaksi. Nah, sekarang kita lihat di katoda dulu. Katoda, ada siapa aja di kotak ini, ada siapa aja? Ada Cu, betul? Ada Cu2+, ada NO3-. Otomatis ada siapa juga? Ada H2O dong. Ya enggak? Karena ini pasti wujudnya apa? Aquos, ini aquos, ini aquos, ini aquos, ini aquos, maka otomatis namanya aquos artinya apa? Terlarut di dalam air. Setuju? Kalau dia terlarut dalam air, artinya pasti otomatis ada H2O. Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Sayang, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Katoda nempel ke kutub negatif baterai. Dia nempel ke kutub negatif. Otomatis daerah sini nanti akan bermuatan negatif atau positif. Negatif. Kalau dia nempel negatif, kenapa? Karena dia nempel ke kutub negatif, maka ini juga ikutan negatif. Setuju? Karena dia bermuatan negatif di sini elektrodanya, kira-kira ion apa yang akan mendekat ke sana? Ion Cu2+ atau ion NO3-? Cu2+. Cu2+. Berarti nanti di katoda ada lagi, selain Cu ada Cu2+. Kebayang? Dan otomatis ada siapa tadi? Ada air. Kenapa? Air itu memang pelarutnya, di mana-mana ada dia. Si NO3- akan nempel nggak ke si katoda? NO3-nya. Akan menempelkah NO3- ke katoda? Tidak. Kenapa? Musuhan. Setuju? Ini sesama bermuatan negatif. Musuhan, mereka nggak akan nempel. Berarti yang mungkin bereaksi untuk katoda itu adalah Cu, Cu2+ sama H2O. Sekarang anoda, ada siapa aja isinya? Ada 5 macam isinya. Ada AU,
Fe3+, NO3-, Fe2+, sama H2O. Nah, yang bereaksinya gimana lihatnya? Kita lihat lagi. Anoda bermuatan Positif. Setuju ya? Berarti kira-kira yang akan nempel ke dia siapa aja? NO3 min. NO3-, NO3- sama H2O. NO3 min. Fe ini nempel nggak kira-kira? NO3 min. Enggak, Fe ini nempel nggak? Enggak. tidak. Nggak akan nempel. Kenapa? Musuhan sama kutub ini. Setuju? Berarti yang di anoda kita ketemu siapa? AU, NO3-, dan otomatis pasti H2O. Kebayang ya? Ini adalah kemungkinan yang bereaksi. Kemungkinannya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dari 3 ini, katoda dulu, lebih gampang. Dari 3 ini, yang mana yang mungkin bereaksi, gitu kan ya? Ini kan, ini yang mungkin bereaksi. Nah, kita cek, reaksinya jadi apa? Katoda, berarti peristiwanya apa nanti? Di sana pasti reduksi. Setuju? Nah, sekarang kita cari datanya. CU tereduksi, ada nggak datanya? CU tereduksi. Ada datanya CU tereduksi di sini? Cuma satu kan ini ya? CU Ada, Pak. CU jadi CU minus ada nggak? Kan kalau CU mau tereduksi Nggak ada. jadi minus, setuju? Nggak ada kan? Berarti ini reaksinya tidak ada. Setuju? Karena nggak ada potensial reduksinya. Kalau Cu2+ tambah 2 elektron jadi Cu, ada nggak? Coba lihat, ada nggak? Ada. Yang paling atas ini kan ya? Nilainya adalah positif 0,342. Sekarang cari H2O-nya tereduksi. Berarti pilih yang mana? Yang nomor 5 apa nomor 6? 5. Yang mana menunjukkan H2O tereduksi, yang nomor 2, nomor 6? No. Nomor 5 apa nomor 6? 5. Nomor 5. Kenapa? Ingat, ini adalah data potensial reduksi. Dari mana? Dari kiri menjadi kanan. Jadi ini adalah reaktannya, di sebelah kanan adalah produknya. Berarti kita pilih nomor 5. Kenapa? Kita mau apa tadi? Reduksi H2O. Berarti H2O-nya mesti jadi sebagai reaktan. Jadi apa H2O-nya tereduksi? Jadi H2. Berarti H2O berubah jadi H2. Nah, kita tinggal setarakan. Caranya gimana? Ini kasih 2, tambah 2 OH-, betul? Ini tambah 2 elektron. Ya enggak? Penyetaran reaksi gitu bukan? Kalau kurang 1 O, tambah 1 H2O, gitu kan? Iya, Pak. Nah, ini nilainya berapa? Minus 0,82, mana sih tadi? 828 volt. Setuju ya? Pertanyaannya, dari 3 ini kan sudah dicoret. Antara 2 ini, yang mana yang terjadi? Yang Cu apa H2O? CU. Cu, kenapa? Betul, jawabannya Cu. CU, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena potensialnya plus lebih positif. Iya, karena kita kan makin positif, artinya makin mudah, gitu kan ya? Ini kan semua data reduksi. Makin positif potensial reduksi, artinya makin mudah reduksi. Berarti terjadi adalah yang ini. Maka kita tahu, oh ternyata di katoda itu reaksinya seperti ini. Ini yang terjadi. Kebayang ya? Sekarang kita lihat si anoda. Anoda itu pilihannya 3. AU, NO3-, sama H2O. Karena reaksinya anoda pasti peristiwanya reaksi oksidasi. Berarti nanti ini data-data potensial reduksi. Artinya kita mesti cari
barang-barang ini ada di sebelah kanan apa sebelah kiri? Kanan. Sebelah kanan, bagus. Cari AU di sebelah kanan ada nggak? Ada. Mana? Ada. Nomor Yang 2 kedua. kan? Nah, berarti apa reaksinya? AU, jadi AU 3 plus 3 elektron. Nilainya berapa SL-nya? Minus ini dong. Karena reaksinya dibalik, ya nggak? Minus 1,498. Kenapa? Karena dibalik. Data tadi ada data reduksi, sedangkan di peristiwanya oksidasi. Cari lagi NO3-. Di sebelah kanan ada nggak? Ada data NO3- sebelah kanan? Nggak ada. Nggak ada. H2O di sebelah kanan ada nggak? Ada. Ada ya, yang paling bawah ya. Ya. Nah, berarti NO3- nggak ada. H2O jadi O2. Ini 2 tambah 4H+, tambah 4 elektron. Setuju ya? Berarti nilainya jadi minus 1,229. Kebayang ya? Artinya yang terjadi yang mana? Antara dua ini yang terjadi yang mana? Pakai prinsip ini. H2O. 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 Kenapa pakai prinsip ini? Makin positif, makin mudah. Makin positif potensial oksidasinya, artinya dia makin mudah teroksidasi. Maka jadi adalah tetap si H2O. Kenapa? Ini yang paling positif. Nilainya emang negatif, tapi paling positif. Setuju? Nah, dari sana kita bisa cari selnya. Selnya berapa berarti? Menjumlahkan antara ini dan ini. Dapatlah nilainya nanti 7, 12, 8, 11, 8. Segini. Kebayang ya? Betul nggak? Hei, betul nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, tadi kita udah Betul. pertanyaannya apa? Harusnya 2 ampere, hambatannya 0,1. Sekarang kita punya I-nya 2 ampere, hambatannya berapa tadi? 0,1. Tanya baterai, berarti kita cari apa? Baterai sama dengan apa kemarin? I kali R. I kali R minus gitu kan ya? SL. Berarti jadinya adalah 0,1 dikali 2 minus berarti minus 0,887. Berarti dapatlah berapa tuh? 0,2 1,087 087. volt. Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Kebayang? Halo? Iya, Pak. Kebayang ya? Mudah ya? Jadi, gimana memilih yang terjadi adalah dengan cara cari kemungkinannya dulu. Itu prinsipnya. Jadi, ini karena yang nempel positif semua di sini. Maka yang nempel pasti ion negatif. Jadi, cari kemungkinannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 1 ada pertanyaan nggak? Aman? Aman. Aman, mantap. Nomor 2. Suatu campuran Bi3+ dan Sn2+, konsentrasinya masing-masing 0,2 molar. Ingin dipisahkan. Nah, dipisahkan nih sekarang ceritanya. Menggunakan elektrogravimetri potensial tetap. Untuk mencegah terbentuknya garam hidroksi, maka pH-nya dibuat jadi 1,5 biar asam ya. Karena kalau pH-nya basah mengendap jadi BiOH, SNOH. Makanya dibuat pH-nya jadi asam.
Hitung potensial masing-masing kation saat deposisi mulai terjadi. Berarti, tapi hati-hati datanya. Data ini sekarang VS EKJ maunya. Sedangkan data ini tadi VS siapa nih data ini? Ini terhadap elektroda hidrogen standar. Sekarang mau nanti terhadap EKJ. Berarti kita mesti buat dulu. Kita punya wadah, isinya siapa? BI3+, 0, berapa molar tadi? 0,2 ya? 0,2 molar. Sama isinya SN2+, 0,2 molar. Kalau dia bereaksi, menurut Essel ini, enol ini, maka kemungkinan besar reaksinya reaksi reduksi. Setuju? Reduksi kan ya? Iya, 3 Pak. plus jadi BI, SN2 plus jadi SN. Berarti kita punya reaksinya. Untuk BI, reaksinya adalah BI3 plus, tambah 3 elektron, jadi BI solid. Ini aqueous. Kalau untuk SN, N0-nya tadi, berapa tadi N0-nya? 0,32. 0,32. Untuk SN, N0-nya minus 0,14. Benar ya? Berarti ini adalah N0. Kita bisa ngitung nggak E-nya berapa? Bisa ngitung E-nya? Tinggal pakai persamaan Nernst. Setuju? E sama dengan N0 min RT per NF ln Q. Sama dengan apa? N0-nya 0,32 minus 8,314 kali 298 bagi berapa N-nya? N-nya 3 kan ya? Karena 3 biji di sini, N-nya 3 kali 96.500 ln seper 0,2. Kenapa seper 0,2? Karena sini solid, ingat yang masuk fasanya cuma apa? Aqueous dan gas. Setuju ya? Coba dihitungin ini berapa nih hasilnya nih? Berapa nih hasilnya? Jurtor. Ngitung euy. Tolong hitungin berapa nilainya. Nol 0,306 Pak. 0,306 gini. 30. Ini. Ini bukan? Iya Pak. Benar ya? Nah, coba yang ini sekalian, yang SN hitungin dong. Cuma rubah ini doang nih. Sama yang depan ini yang diubah. Minus 0,16. 0,16 pas. 066. 066, 161 lah ya. Nah, 0,161 volt. Berarti dari dua ini terhadap siapa nilai ini? Ini nilainya baru terhadap elektroda hidrogen standar, karena nilai ini EAHES. Kalau VS EKJ itu di mana posisinya? Kita gambar. EKJ elektroda hidrogen standar kan di sini nilainya 0. EKJ di sini. EKJ 0,244. 0,244. Barang kita ada di mana? Di sini si BI.
0,306. Setuju ya? Sedangkan si SN2 plusnya di sini nilainya minus 0,161. Berarti kalau EKJ-nya diubah jadi 0, maka BI3 plusnya berapa? Jadi berapa tuh? Kalau ini 0, ini 306. Sekarang 0-nya dipindah ke sini. Berarti BI-nya berapa? 306 dikurang 244. 0, Benar ya? Berarti berapa tuh? 0,062. 0,0662 volt. Setuju? SN-nya jadi berapa? Minus berapa? 405. 405 volt. Kebayang di sana? Mudah kan ya? Maka ini jawabannya. Inilah jawabannya. Nah, yang VS EKJ. Ini VS EKJ. Sip? Ini nomor A, hitung untuk masing-masing. Hitung sisa konsentrasi ion pertama ketika ion keduanya mulai terdeposisi. Deposisi itu maksudnya mengendap ya. Berarti kita coba lihat. Ion pertama yang mengendap berarti yang mana? Bi3+ atau Sn2+? Yang mana? BI. Bi, kenapa? Lebih positif. Benar? Ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Alasannya kenapa? Karena yang ini lebih positif nilainya, potensial reduksinya. Sekarang pertanyaannya, berapa konsentrasi si BI-nya? BI ini, berapa konsentrasinya sekarang? Ketika potensialnya turun sampai jadi minus 0,405. Berarti kita ngapain? Tinggal pakai persamaan yang sama, kan ya? Pakai lagi persamaan nurse-nya. Berarti BI3+ jadi BI itu sekarang dirubah jadi minus 0,405. Sama dengan N0-nya tetap 0,32 minus 8,314 kali 298 per 3 kali 96.500. Di sini kali ln seper BI 3+. Gimana dong? Kurang RT per 3F ln seper BI 3+. Setuju ya? Kebayang logika ini muncul dari mana? Ada bingung nggak kenapa seperti ini kejadiannya? Boleh diulangin nggak, Pak? Bapak tolong saya ulang nggak? Lagi, Pak. Oke. Potensial yang mengendap pertama siapa? BI3+, kebayang? Kenapa BI3+ yang mengendap pertama? Kebayang ya, BI3+ mengendap pertama kenapa? Karena potensial dia reduksinya lebih positif. Itu si BI3+. Setuju? Si SN2+ nilainya lebih negatif daripada si BI. Sehingga yang mengendap duluan adalah yang lebih positif. Karena mengendap itu peristiwa ini adalah peristiwa reduksi. Kebayang? Setuju? Bayang, ya? Pak. Berarti si BI3+-nya akan berubah dulu jadi BI. Terus berubah, setuju? Potensialnya gimana selama perubahan itu? Potensial dia akan turun. Turun. Suatu saat akan mencapai ini. Setuju ya? Mencapai minus 0,0405 volt potensialnya. Kebayang? Saat mencapai ini artinya apa? SN2+-nya akan mengendap. Setuju sampai sini?
Ada yang bingung? Setuju? Woi, woi, woi. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Oh ya, aman ya. Nah, berarti dia mencapai ini nilainya, minus 0,405 volt saat ion kedua mulai mengendap. Setuju? Nah, konsentrasi Bi3 plusnya gimana? Kalau ini berubah jadi Bi, maka Bi3 plusnya akan berkurang dong jumlahnya. Setuju? Benar nggak? Bi3 plus akan berkurang jumlahnya. Ini akan berkurang, kenapa? Karena kan berubah jadi Bi. Berarti Bi3 plusnya konsentrasinya pasti sekarang bukan 0,2 lagi. Pasti kecil dari 0,2. Biar apa? Biar bisa ke sini. Setuju sampai sini? Setuju? Hoi, hoi. Setuju ya? Setuju. Berarti Bi3 plus ini kita mesti hitung sekarang berapa ketika E-nya itu adalah 0,405. Setuju? Bapak, Ya. jadinya tuh si EBI3 plusnya itu ya turun jadinya ke min 0,405. Oh ya, salah Neng. Salah, bukan ke 4005. Tadi minus 0,161. Kenapa minus 161? Karena ini 0,32 ini siapa? EHS ya, Pak. EHS, betul. Ini adalah EHS, maka ini juga mesti EHS. Boleh nggak pakai 405? Boleh. Boleh pakai 405. Mana sih? Mau pakai di sini minus 0,405 boleh. Tapi ini terhadap siapa? Terhadap EKJ kan ya? Berarti data ini juga mesti diganti, bukan 0,32. Kita lihat. Kalau ini tadi kalau ini 0,32, ini 244, berarti EKJ-nya berapa? Ini kan 0,32 terhadap EHS. Kalau terhadap EKJ berapa? 0,062. Hah? Masa? 8 belakangnya. 11 kurang 4 berapa? 7 ya? 7. Segini bukan? Hah? Segini bukan? 0,078 bukan? Benar nggak? Kan 0,32 terhadap EHS. Kalau terhadap EKJ, berarti kan dikurang 0,244. 0,32 kurang 0,244, 0,078 bukan? 0,076. Oh, 76. Ya, 76. Bagus. Nah, 76. Nah, kebayang? Boleh pakai sini, boleh. Tapi kalau pakai 0,0405, di atasnya berapa? 0,076 dia terhadap KJ juga. Setuju? Sama nggak hasilnya nanti? Sama nggak hasilnya? Sama aja. Kenapa? Kan nanti ini pindah ruas ke sini kan? Pengurangan, ini juga pengurangan, nanti hasilnya pasti sama. Nanti dapatlah BI3 plusnya berapa? Ayo hitungin. BI3 plusnya berapa dapatnya? Coba hitungin nih, hati-hati. Kalau pakai EHS yang ungu. Nih, terhadap EHS pakai ini. Kalau pakai EKJ yang di atas, bebas kalian mau pakai yang mana. Berapa dapatnya BI3 plusnya?
Kecil banget. Ya, kecil Berapa berapa? tadi? Berapa? Berapa kecilnya? 3,89 3,89 kali 96 kali 10 pangkat min 25. min 25 molar. Setuju ya? Setuju? Berarti saat SN2 plusnya mau mengendap, konsentrasi BI3 plusnya cuma 3,896 kali 10 pangkat minus 25 molar. Setuju? Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Artinya, berapa itu konsentrasi kation pertamanya? Ya cuma tinggal segini, 3,896 kali 10 pangkat minus 5 molar si BI3 plusnya sisanya. Setuju ya? Setuju? Iya, Nah, Pak. nomor C lebih gampang. Berapakah potensial yang harus diberikan agar masing-masing kation hanya tersiksa maksimal 10 pangkat minus 6? Masing-masing kation. Berarti penentunya siapa ya di sini? Kation yang mana? SN apa BI? Ini ada kata maksimal. Berarti boleh nggak sisanya 10 pangkat minus 30? Boleh? Oi. Halo? Boleh nggak sisa kationnya 10 pangkat minus 30 molar? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Tersisa maksimal 10 pangkat minus 6. Maksimalnya 10 pangkat minus 6 sisanya. Minus 30 itu lebih kecil atau lebih besar? lebih kecil. Kecil. Jadi boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Ini kan artinya apa? Boleh berarti, Sisa Pak. 10 pangkat minus 30 molar? Boleh. Sisa 10 pangkat min 6 molar? Boleh. Kan ya? Sisa 10 pangkat minus 1 molar? Boleh nggak? Minus 3 molar? Boleh nggak? Ini nggak boleh. Karena ini lebih besar. Setuju? Setuju ya? Halo? Nah, yang mengendap duluan tadi siapa Iya, yang Pak. yang mengendap duluan siapa? Kita BI. tahu yang BI. BI. Berarti siapa yang mesti bersisa 10 pangkat minus 6? Itu sisa siapa artinya? BI 3 plus atau SN 2 plus? SN, ya enggak? Kenapa? Sebelum SN-nya mengendap, BI itu sudah mengendap. Setuju? Berarti penentunya sekarang adalah si SN 2 plus. Kita hitung lagi. Mana sih? Kita hitung lagi. Pakai si SN 2 plus. Berarti E sama dengan E0 gitu kan ya? Min RT per NF ln Q. Tapi pakainya si SN sekarang. E-nya berapa? SN itu minus 0,14. Ini kalau si terhadap EHS kurang RT dibagi 2F ln seper berapa sekarang? Sisanya 10 pangkat minus 6 SN2 plusnya. Setuju? Setuju. Dapat berapa nih nilainya? Berapa tuh nilainya? Gua minusnya deh, minus berapa nih? Nol 0,317 volt. Ini terhadap EHS. Kalau terhadap EKJ bisa dihitung? Lebih minus apa lebih positif?
PB minus berapa tuh? Minus 0,561 bukan? Lima enam satu bukan? Benar toh? 561 toh? Benar. Ya. bener Pak. Sama Viv? Sama ya? Ada pertanyaan nggak Sama, sampai sini? Pak. Ada pertanyaan? Ada yang B Pak tadi ininya Pak. Coba Pak sebelahnya Pak. Nah, itu Pak yang dari EBI 3+ itu gimana Pak rumusnya? Sama rumus ini nih. Ini kan E siapa nih? Ini EBI 3+ jadi BI, betul? Ini N0 juga sama BI Iya. 3+ jadi BI, sama. Berarti EBI 3+ BI sama dengan 0,32 kalau pakai EHS. Betul? Dikurang Betul. RT per NF ln seper BI 3+. Setuju? Setuju. Nah, nilai ini pakainya yang mana nilainya? Pakainya terhadap EHS atau terhadap EKJ. Kalau dia pakai terhadap EHS berarti minus 0,161 ini kan. Jadi si BI 3+ itu nanti akan turun potensialnya hingga menyentuh potensialnya si SN2+ gitu toh. Iya Pak. Terima kasih Pak. Masih ada yang bingung? Tidak. Aman? Pip, aman? Viv, aman? Aman, Sri, Pak. aman Sri? Bapak berarti pakai EHS sama EKJ itu sama aja ya Pak? Nilainya berbeda. Nilai EHS sama EKJ berbeda nilainya. Tapi barangnya sama. Karena itu cuma berpindah titik nolnya aja. Kebayang? Jadi antara nilai EHS sama nilai EKJ cuma beda 0,244 nanti. Kebayang, Nov? Iya Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya, kita lanjut. Sekarang contoh soal 3. Ini gampang nih. Kadar fenol di aliran air pada tungku pemanas dapat ditentukan secara kolometri. Nah, kolometri. Berarti rumusnya cuma I kali T artinya. Itu aja rumusnya langsung. Kolometri. Sebanyak 100 ml sampel yang telah diasapkan ditambahkan KBR berlebih untuk menghasilkan BR2. Reaksinya seperti di bawah itu. Itu ada reaksinya. Untuk reaksi ini diperlukan arus 0,0313 ampere selama 7 menit dan 33 detik untuk mencapai hasil maksimal. Pertanyaannya, hitunglah kadar fenol. Fenolnya mana? Ini fenol. Nah, ini fenol. Kebayang ya? Hitunglah kadar fenol di dalam sampel dalam satuan ppm. ppm-nya kira-kira apa ini? Karena ini cairan, berarti di satuannya pasti miligram per liter. Kebayang ya? Nah, sekarang kita buat dulu. Q sama dengan I kali T. I-nya berapa? 0,0313 ampere kali T. T-nya tadi satuannya mesti apa? Satuan waktu. Detik kan ya? Satuan waktu detik. Berarti kita ubah dulu. Iya. 7 menit 420 detik. berapa, Neng? 420 Ditambah 3. 453. 453. Oh, 453. Oke, 453 detik gitu kan ya? Berarti ini dikali 453 second. Nah, hasilnya berapa tuh?
14,1789. 1789 kolom. Nah, gitu aja. Nah, kita tadi udah punya I kali T itu sama dengan N kali F. Setuju? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, berarti N elektronnya bisa dihitung nggak ini? Bisa. 14,1789 kolom dibagi 96.500 kolom per mol. Dapatlah berapa mol tuh? Ini kan pindah ke sini jadi per, ya nggak? Jadi ini kan? Iya, Pak. Nah, berapa tuh? 1,47 kali 10 pangkat min 4. Min 4 mol, ya nggak? Oh, mol elektronnya segini. Nah, sekarang kita buat lagi reaksinya. C6H5OH, ini kan si fenol tadi. Berubah jadi apa? Kalau lihat reaksi ini, kita nggak tahu berapa elektron terlibat. Caranya gimana? Kita ubah dulu. Ini jadi yang kita bisa lihat. Jadi ini kan ya. Paling gampang melihat siapanya? BR, Pak. BR. Berapa elektron masih terlibat tuh? Tambah 3BR2. Jadi C6H5OHBR3 tambah 3HBR. Setuju? Setuju ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira berapa tuh? Ini kayaknya salah 3, deh. Pak. Ada yang salah? Apa salahnya? Nggak ada ya? Berarti berapa elektron kira-kira terlibat tuh? 3. 3 elektron. 3, Pak. Nah, kalau kita lihat ini C6H2 tadi ya? H2OH kan ya? Berarti kalau kita lihat ini, ada 3 elektron terlibat. Kenapa? Berarti kan kalau reaksinya 3BR2, jadi BR min 3 biji. Setuju? Betul? Betul nggak? Halo? 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 Bingung ya? Ntar, karena bingung kita hapus. Betul, Pak. Betul, Pak. Kita hapus. Nah, ini kalau kita buat reaksinya C6H5OH, betul? B ini berubah jadi C6H2 apa sih tadi? H2OH, gitu kan ya? OH BR3 gitu kan ya? Setuju? Ini seolah-olah seperti apa? Kita nambahin siapa sini? Ini berarti ada 3 BR3. H plus lepas, betul nggak? Ini berarti kan tambah 3H plus. Setuju? Iya, Pak. Ini ditambah BR2, setuju? 3 biji. Benar nggak? Benar? Bingung? Itu Iya, Pak. itu apa? Bingung, Pak. Oke, bingung kita hapus lagi supaya nggak bingung. Hup. Nah. Ini kalau kita ceraikan jadi apa? C6 H2 OH 3 BR minus, betul? Iya. Ini 3 plus. Setuju? Setuju? Setuju, Pak. Nah, kalau ini kita buang, kemana tadi hilang dia? Nah, kalau ini kita buang, berarti ini berubah jadi ini, betul? Iya. Nah, plus apa?
Halo. Halo. 3H plus, Pak. 3H plus. 3H plus, Pak. Plus 3H plus. Nah, terus? Berarti berapa yang terlibat? 3. Plus 3 elektron, benar nggak? Setuju? Ya. Nah, berarti elektron terlibat berapa? 3, kan? Benar? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, Pak. elektron ini adalah nilainya 1 kali 0,47 kali 10 pangkat min 4 nilainya. Berarti C6H5OH-nya berapa? 1/3 kali 1,47 10 pangkat minus 4. Benar? Benar. Setuju? Karena ini perbandingannya 1:3. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, kita tahu sekarang fenolnya 1/3 kali 1,47 kali 10 pangkat minus 4 mol. Berarti ppm itu tadi apa ppm? Miligram per liter, setuju? Miligram per liter, ya. Ini mesti diapain? 1,47 kali 10 pangkat minus 4/3 ini mesti dikali dengan mr C6H5OH dong. Setuju? Biar dapat. Iya. Ya enggak? Terus nanti dikali 1000 biar dapat miligram. Benar? Benar nggak? Iya, Pak. Terus dibagi volumenya. Volumenya berapa tadi? 100 mililiter. Berarti berapa? 0,1 liter. Setuju? Setuju. Nah, itulah si ppm si fenolnya. Coba hitung berapa tuh? C6H5OH itu berapa? 72. 72 tambah 6 tambah 16 tuh. Jadi berapa tuh? 72, 78, 94 bukan? MR-nya. Oke. Oh ya, betul 94. Si Novi udah jawab 94. Berapa ini hasilnya? Kalau udah dikali-kali berapa ppm? ...46,06 kata Rapip. Sama nggak sama Rofif semuanya? Iya, Pak, benar. Rofif dapatnya 46,06 ppm. Kebayang nggak ya caranya? Gampang toh? Gampang ya? Jadi cukup rumusnya apa? I kali T sama dengan mol elektron kali F. Itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut, nomor 4. Penentuan H3ASO3 dapat dilakukan dengan menggunakan titrasi kulometri dengan ion I3- sebagai titran. Reaksi yang terjadi dapat ditulis sebagai berikut. Bla 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 bla, banyaklah reaksinya, pusing. Jelaskan kenapa titrasi tersebut sebaiknya dilakukan pada kondisi netral, bukan pada kondisi sangat asam. Ayo, kenapa? Ini reaksi totalnya sebenarnya apa? Nanti reaksinya apa? Nanti reaksinya apa? Antara H3ASO3 ditambah I3-. Setuju reaksinya itu? Kenapa? Karena H3
SO3-nya ditentukan. Berarti ini sebagai analit. I3 minusnya sebagai titran. Berarti rasinya pasti selalu analit tambah titran. Betul? Iya. Enggak, rasi itu soal analit tambah titran. Betul ya? Berarti rasinya ini. Nah, berarti rasi totalnya nanti apa? Ini dibalik. Betul? Ini tetap. Ya enggak? Iya. Nah, kenapa dilakukannya? Berarti coba diingat-ingat rasinya ini ya, rasinya ini coba diingat. Berarti kalau kita tulis rasi totalnya nanti apa? H3 ASO3 tambah I minus berubah jadi I3 minus H3 ASO4 tambah 3 I minus tambah 2H3O plus ini tambah 3H2O. Betul? Reaksinya seperti ini, reaksinya totalnya? Betul? Coba Pak dikembaliin. Iya Pak, benar. Benar ya? Totalnya jadi ini kan ya? Total jadi ini. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa harus netral? Bukan asam. Kenapa kira-kira? Kalau kondisinya asam, apa yang terjadi kondisinya asam? Ini panah apa nih? Kesetimbangan. Kesetimbangan. Kesetimbangan itu sifatnya gimana? Kalau kita tambahin, maka dia akan bergeser ke arah lawannya, benar nggak? Iya. Kalau H3O plus-nya makin tinggi, dia akan geser kiri. Betul? Betul ya? Halo? Halo? Iya Pak. Nah, kalau dia geser kiri, reaksi ini bisa berlangsung nggak jadinya? Ini Tidak. kalau kita ingin bereaksi, reaksi harus ke kanan, benar nggak? Iya. Nah, kalau geser kiri artinya reaksi Ke batal. ke reaktan. Iya, ke reaktan. Artinya batal dong reaksinya, benar nggak? Betul? Iya. Berarti H3O plus-nya mesti dijaga konsentrasinya kecil supaya reaksinya geser ke kanan. Benar? Benar. Benar ya? Kalau H3O plus-nya kecil, maka geser kanan. Reaksi bagus gitu kan ya? Nah, kalau H3O plus-nya kecil, artinya pH-nya besar apa rendah? Besar apa rendah? Besar. Besar. Ini pH-nya kecil, setuju? Setuju. Berarti bagus netral atau bagus asam? Netral. Netral. Kenapa? Kalau netral itu berarti netral itu pH-nya ini. Kalau asam itu pH-nya ini kan ya? Kebayang? Bapak, Ya. kan karena kita suruhnya itu ya Pak, nentuin pH-nya. Jadi kan lebih net ke H3O plus-nya ya Pak. Iya. Ini yang kita sebut sebagai pH nanti kan min log H3 Jadi O kalau plus. ada OH- net OH- juga Pak. Iya. Enggak, kalau OH- kan OH- sama H3O plus langsung bereaksi. Jodohnya tuh. Iya, misalnya kalau ada yang OH- aja gitu. Oh ya, boleh, boleh. Iya, lihatnya OH-nya betul, bagus, betul. Iya Pak. Betul, Sri. Ngerti sekarang kenapa jawabannya ini? Jadi bisa menjelaskan? Karena apa tadi berarti? Agar
Kesetimbangan geser ke Kanan. geser kanan. Kanan. Nah, geser kanan artinya apa? Bereaksi bagus. Setuju? Karena reaksinya tadi ini nanti kan. Nah, ini sebagai reaktan. Kebayang? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman ya? Aman. Nah, lanjut. Nggak ada lanjutnya. Tugas. PR. PR-nya ini. Yang satu tentang pulumetri. Ini tentang pulumetri. Tinggal hitung-hitung nih. Yang satu tentang potensial sel. Ini kasih petunjuk nih. Ini nanti tentang pakai SL nih. Nah. Sip, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti slide-nya di-upload di kuliah ITERA. Videonya nanti dikirim sama Pak Alan seperti biasa. Ada pertanyaan? Waktu ngumpul terakhirnya kapan, Pak? Oh iya, kumpulnya kapan ya? Hari apa ya? Hari Hari kayak Jumat kemarin aja, ya? Pak. Kamis 12 malam gitu ya? Seperti biasa, Kamis 12 malam. Setuju? Setuju. Ya, gue tadi nyari siapa ya? Nyari siapa tadi yang gue cariin? Henggis sama Intan F. Ya, Intan. Henggis. Intan sama siapa tadi? Enggis, Pak. Henggis udah kumpulin belum? Intan udah kasih kata Bapak. Oh, Intan nanya ya. Oke, Henggis. Tapi kayaknya Henggis ada di sini, udah hilang lagi ya. Udah putus lagi sinyalnya kayaknya. Nanti jangan lupa dicek habis ngirim, masuk nggak? Ya, dicek dulu, masuk nggak? Tapi nggak apa-apa, nanti kalau telat, asal udah ngirim, ada buktinya, nggak apa-apa, di forward aja buktinya ya. Dan jangan lupa dikirim attachment-nya. Banyak yang ngirim tapi nggak ada isinya, kosong aja. Pending, Pak. Enggak, yang dikirim emailnya doang, tapi nggak ada attachment-nya. Nggak ada lampirannya. Jangan lupa dilampirkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Aman. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih, Dadah. Pak. Dadah, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.